Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama bi syarafil izzi was-safa wa asyraqa qulubahum wa uqulahum bi anwaril baha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yanbu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihi al-asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa-tharra. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah, amin, wal-lata'if ar-rahmaniyah, amin, wal-ulum al-ladunniyah, amin, wa ballighna rutbatal ihsan, amin, wa wihdatasy syuhud, amin. Amma ba'du. Fanahdatul ulama syajaratun tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama wa hiya ta'ti bi bayani syari'ati allati hiya adlun kulluha rahmatun kulluha masalih kulluha hikamun kulluha wa tal'abu hadhihi al-jam'iyyah dawraha fi islahil ummah wal watan wal ma'murah. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Rais Syuriah PBNU Romo Kiai Haji Subhan Ma'mun. Alhamdulillah tadi malam saya bisa sowan di pesantren beliau di Luwung Ragi. Para masyayikh dari PWNU Jawa Tengah, Romo Kiai Haji Hanif Ismail dan masyayikh lain, Kiai Haji Labib, Kiai Haji Salahuddin, serta tidak lupa sahabat saya Kiai Haji Nusron Wahid. Kalau Gus Yahya manggilnya dibalik, bukan KH tapi HK, hampir Kiai. Kalau saya Kiai Haji, karena beliau sudah senang siiran juga model saya. Wakil Ketua Umum PBNU yang kebetulan saat ini beliau diamanati, ditugasi oleh PBNU menjadi caretaker PCNU Brebes. Memang beliau Wakil Ketua Umum bidang OKK, saya bidang keagamaan. Kalau saya datang ke PW, PC, ada PW, PC cerita yang ruwet-ruwet urusan kepengurusan, saya bilang kepada beliau, saya ini di PBNU ditugasi yang enak-enak. Yang ruwet-ruwet Kiai Nusron. Ruwet-ruwet itu beliau. Saya bagian yang enak-enak. Kalau acara hall, acara akhir sana, acara pengajian saya diminta oleh PBNU. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hikmah Sirangkop, terutama zuriyah daripada Kiai Haji Allah Yarham Kiai Haji Masruri Mughni, yang hari ini kita sama-sama hormat hadir hall beliau yang ke-11, hall Bunyai yang ke-26.
Semoga yang hadir di sini semuanya, baik para masyayikh, para habaib, para santri, alumni, mendapatkan keberkahan daripada majelis hall ini, dan keberkahannya Yai Masruri Mughni yang memang Masya Allah beliau ini termasuk salah satu ulama yang diberkahi. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya pertama kali bertemu dan mendengar Yai Masruri Mughni itu saat beliau baca doa di PBNU tahun 2010. Waktu itu saya diamanahi guru saya Al-Maghfurlah. 2011 saya kaget mendengar kabar beliau wafat. Kebetulan saya haji bareng beliau. Jadi itulah saya saat pertama kali bertemu di PBNU, dan itu juga yang terakhir kali. Maka ketika tadi malam Kiai Haji Sholahuddin menelpon saya walaupun mendadak, ya, saat saya di kediaman Ki Subhan, dan kebetulan jarak saya juga tidak jauh dari Pemalang nanti kemarin. Dari sini saya ke Bandung bersama Habib Lutfi, dari Bandung saya ke Garut di pesantren Fauzan. Pesantren Fauzan itu termasuk pesantren sepuh, sama seperti pesantren Al-Hikmah ini, bahkan lebih sepuh mungkin, karena didirikan pada abad ke-19 oleh Syekh Muhammad Umar Basri yang menurunkan Kiai Adra'i. Syekh Umar Basri itu satu zaman, satu kurun dengan Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah. Maka saya harus hadiri karena itu pasti ketemu dengan mbah saya, ya, saat di Mekah. Ketika Kiai Sholahuddin meminta saya kemari, saya hanya berpikir hadir hormat. Tapi begitu saya lihat, wah ada foto saya di depan situ. Ini namanya pemerkosaan. Oh jadi pembicara, padahal ini saya diminta hadir hormat haul abah saya. Saya ingat dulu Syekh Abdul Wahab bin Ali As-Subki, penulis kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, menceritakan ayahnya Syekh Ali atau yang dikenal dengan Syekh Taqi As-Subki, Taqiyuddin As-Subki, mengajak Syekh Wahab ini saat masih kecil ziarah dari Mesir ke Nawa. Nawa itu kampungnya, makomnya, makbarahnya, tempat ngajarnya Syekh Imam Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Nawa. Diajak ziarah. Kata Syekh Abdul Wahab, saya masih kecil, diajak ziarah oleh ayah saya ke tempat madrasah pesantren namanya Darul Hadith. Itu tempat di mana Imam Nawawi mengajar sehari-harinya. Ya, sama seperti masjid ini, tempat sehari-harinya Allah Yarham Kiai Haji Masruri Mughni mengajar, kira-kira begitu. Lalu ayah saya, kata Syekh Abdul Wahab atau Imam Abdul Wahab yang dikenal dengan sebutan Tajuddin As-Subki, ayah saya sholat di tempat di mana Imam Nawawi ngaji dan sholat. Sesudah itu ayah saya membaca syair, dan saya diperdengarkan syair itu, maka saya tulislah sekarang syairnya, kata Imam Abdul Wahab bin Ali As-Subki. Ayah saya mengatakan begini, wa fi daril hadithi latifu manan ala busatin laha asbu wa awi ala anni amassu biharri wajhi makanan massahu qadamun nawawi wa fi daril hadithi latifu ma'nan, dan di sebuah tempat namanya Darul Hadith, madrasah Darul Hadith, latifu ma'nan, ada satu makna yang begitu mengesankan, pesan yang begitu mengesankan, hikmah yang begitu mengesankan.
ala busaqin laha asbu wa awi, di sebuah karpet, di sebuah tempat di mana di situ Imam Nawawi mengajar. Ala anni amassu biharri wajhi, saya datang ke tempat ini, kata Imam Taqiyuddin As-Subki atau Ali As-Subki, saya berharap amassu biharri wajhi, wajah saya ini mencium tempat yang pernah diinjak oleh kakinya Imam Nawawi. Inilah bagaimana Imam As-Subki mengajarkan kepada kita tentang tabarrukan. Tentang apa namanya? Tabarrukan. Berkah itu adalah salah satu hal yang diyakini, dipercaya oleh kita semua, orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan terutama kita yang ada dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Kalau ada orang tidak percaya, itu terserah. Kalau kita percaya, itu kenapa dahulu para masyayikh atau orang-orang itu membawa anak-anaknya ke tempat orang-orang alim, ke tempat para wali. Untuk apa? Dapat berkah. Sekelas Imam Subki yang alim saja mencium satu tempat yang pernah diinjak atau dipakai salat atau digunakan mengajar ngaji oleh Imam Nawawi. Kenapa? Karena Imam Subki tahu Imam Nawawi ini salah satu ulama yang sangat berkah. Beliau itu usianya kurang lebih 46 tahun. Tapi kitab karangannya Masya Allah, Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim, Majmu' Syarah Muhaddab, Raudhatul Talibin, Minhajut Talibin, yang kemudian menjadi kitab-kitab babon madhab Syafi'i. Itu Imam Nawawi. Malah ada orang yang mencoba menghitung kira-kira sehari itu kira-kira berapa lembar yang ditulis oleh Imam Nawawi. Ternyata dalam hitungan itu kalau dihitung sehari berarti Imam Nawawi menulis antara 24 halaman. Allah. Untuk sampai umurnya 46 itu. Pertanyaannya, kapan mutolahnya? Kapan belajarnya? Itulah yang namanya berkah. Alhamdulillah kita semua ini percaya berkah. Imam Nawawi itu katanya termasuk orang yang tingkat zuhudnya situ zuhud paling dekat dengan Allah. Karena Imam Nawawi itu la yakul muddata hayatihi illa ala udmin wahid. Sepanjang hidupnya tidak pernah makan kecuali lauknya satu. Jadi kalau disuguhi lauk itu ada ayam, ada buah bebek, ya, ada tempe, ada sayur, ada sate, yang ambilnya satu. Kalau kita ya kalau bisa semua kenapa tidak? Kan begitu. Nah, ternyata ketika ditanya kenapa begitu, kata para muridnya, karena katanya orang kalau sudah bisa zuhud dari berlebihan dari yang halal, itu insya Allah selamat dari yang syubhat. Orang kalau selamat dari yang syubhat, insya Allah selamat dari yang haram. Orang kalau sudah terbiasa berlebihan pada yang halal, biasanya berani sama yang syubhat. Orang kalau sudah berani sama yang syubhat, biasanya berani sama yang Imam Nawawi. Masya Allah. Makanya Imam Subki mencium tempat ngajinya Imam Nawawi. Lah kita semua hadir di sini. Saya kalau boleh tahu di mana Mbah Masruri tempat ngajinya, tak cium sholat di situ supaya saya dapat berkah. Karena saya termasuk orang yang percaya berkah. Zaman kecil saya diajak ayah saya sowan-sowan ulama. Salah satunya Mbah Nur Moga Walangsana. Ya, Walangsana.
Saya kecil umur 6 tahun mungkin. Mbah Tim itu, Mbah Nur santrinya buyut saya namanya Mbah Tim Yani Kedawung Comal. Saya dibawa yang saya besar. Kata yang saya pada Mbah Nur, saya masih ingat, Mbah, niki nyuwun pandonganipun supados lare kula dados lare kang saleh. Amin. Kata Mbah Nur, ya wis bocahe kon mangan, wis kon mangan. Saya masih kecil, kata ya saya, Zulfa, mangan. Saya mangan Pak. Ternyata dibacain Fatihah, didoni. Kata bapak saya, telen. Tak telen. Padahal Mbah Nur seingat saya waktu itu rokoknya Mbak Kelinci. Ajib berapa ya? Abjib. Ya Allah. Tingwe melinding. Tapi alhamdulillah. Belalai ya karena sering dapat ludahnya mas saya itu ya paling enggak saya ngaji hatam lah. Ngaji Quran hatam, ngaji mondok di tempat bahasa hal ya selesai itu penting. Nah mungkin banyak orang tidak percaya berkah. Saudara-saudara kita orang-orang Wahabi itu kan kurang percaya berkah. Makanya kalau sama wali-wali, kalau ada lihat orang entusias wali-wali sinis itu, lalu kita percaya. Kenapa? Ya karena memang berkah itu nyata. Di dalam Sahih Bukhari itu, belakangan begitu saya dewasa tahu bahwa ludah itu bawa berkah, terutama ludahnya orang soleh. Masya Allah. Itu kenapa dulu kalau ada bekas minumnya Corona saya itu sisa bekas minumnya para habaib sisa itu zaman dulu orang rebutan. Ya. Dan para kiai dulu habaib dulu biasanya sengaja kalau makan itu tidak dihabiskan supaya santri rebutan disisakan. Nah, dulu orang percaya berkah ini rebutan. Sekarang orang kota itu nggak begitu percaya. Sehingga kalau ada bekas minumnya kiai, ustaz atau habaib sisa, orang kota itu tidak ada yang mau minum. Beda dengan orang kampung, orang-orang itu. Ada yang mau minum namanya Udin, ditegur sama Mamat. Kata Mamat, Din, ada apa lu? Kok kau minum bekas kiai? Berkah. Berkah apanya kiainya bengek begitu? Kiainya bengek. Kamu nggak kena corona katanya sudah syukur lah. Udin itu percaya Pak. Nah saya tuh ngaji dulu sama kiai saya kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Ternyata ada riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah menceritakan satu riwayat di mana pada perang Khandaq itu kata Jabir, "Lamma hufiral Khandaq ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saat perang Khandaq katanya, saya melihat perutnya Kanjeng Nabi itu melempit saking laparnya. Fangkafatu ilal ra'ati. Saya pulang menemui istri saya. Saya bilang pada istri saya, "Jo, bojo, kamu punya makanan apa?" "Oh ada ini. Gandumnya kira-kira ukuran 2-3 liter atau 3 kilo. Walana buhaimah daj." Dan kita juga punya kambing kecil. Kambing kecil itu bahasa Arabnya al-cempe. Bahasa Arabnya kambing kecil itu al-cempe. Batibul. Ya sudah, kata suami ya Jabir, saya lihat tadi Kanjeng Nabi lapar. Kanjeng Nabi lapar, saya ingin mengundang Nabi ke tempat kita untuk makan. Kamu giling gandum untuk dibikin roti, cempe tak sembelih supaya nanti kita bikin semacam gulai. Cepat. Begitu matang, Jabir mau berangkat menemui Nabi yang sedang terjebak ini. Kata istrinya, "Tolong jangan bikin saya malu di depan Nabi ya. La tafdahni di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam."
Maksudnya makanan ini sedikit, paling cukup untuk 50 orang paling. Makanya jangan ngundang banyak-banyak seperti putranya Kiai Masruri mengundang hall, jangan. Kalau ini putranya Kiai Masruri persiapannya pinternya ngugus 5.000, memang udah siap. Kalau itu makanan hanya buat 50 paling banyak. Baik, kata suaminya. Jabir berangkat menemui Nabi. Sampai di tempat Nabi sedang kerja bakti saat perang Khandaq. Fasarartuhu, saya berbisik-bisik pada Nabi, kata Jabir. Ngapunten kanjeng Nabi, saya ini punya makanan, ingin mengundang panjenengan agar datang ke rumah saya. Makanannya sedikit, mungkin cukup hanya buat 50 orang. Dijelaskan. Baik. Di luar dugaan, Nabi mengumumkan di halayak ramai yang hadir. Ya ahlal khandaq, ya ahlal khandaq. Woi, orang-orang yang kerja bakti membuat parit. Inna Jabiran qad ja'ala lakum su'ran fahayya hala bikum. Hai orang yang kerja bakti, ini Jabir mengundang kita makan ke rumahnya. Ayo kita rame-rame ke rumahnya. Jabir langsung kecut. Kalau pakai bahasa si rampok, mojar. Kalau makanan untuk 50 orang kok diumumkan. Melihat Jabir gelisah, Nabi bilang, Jabir sampai balik di sini. Balik ya. Makanannya jangan dikeluarkan sebelum saya sampai. Jadi pulang sambil harap-harap cemas. Dak-dik-duk. Tidak lama, kata Jabir, datanglah kanjeng Nabi bersama serombongan sahabat. Alamma sami'a jalabatar rijal, terdengarlah suara orang yang datang banyak. Kurang lebih nanti dalam syarah itu dijelaskan yang datang kurang lebih 1.000 orang. Waduh. Warung Padang durungan, warteg durungan. Mumet Jabir. Jabir keluar menemui Nabi, lalu Nabi bilang, mana makananmu? Sahabat nunggu di luar. Begitu masuk, niku kambingnya dibikin semacam gulai, yang roti gandumnya dibikin roti. Rupanya kanjeng Nabi berdoa dan mendoakan makanannya supaya berkah dengan diludahi. Fabasaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka fihi. Berkah. Kata Jabir rawi hadis ini, orang 1.000 kurang lebih masuk. Satu ngambil rotinya di atasnya dikasih gulai semacam itu. Satu, wallahi, pakai kosam kalau nggak salah itu hadisnya. Demi Allah itu orang kurang lebih 1.000 datang makan. Tapi wa inna burmatana latakhittu kama hiya wa inna ajinana la yukhbazu kama huwa. Tapi tempat di mana gulai burmah namanya, tungku saya itu masih bergolak, tidak habis-habis. Wa inna ajinana, dan adonan roti saya la yukhbazu kama huwa, tidak habis-habis. Fenomena apa ini saudara-saudara para hadirin? Inilah yang namanya berkah. Dari mana? Fabasaka Rasulullah. Barang saya ngaji hadis ini, saya ingat zaman saya kecil. Pantes aku didoni Mbah Nur. Saya ingat. Jadi sampai semua yang hadir Mbah Masruri, mumpung Ki Subhan belum mundur, minta dilupakan. Mumpung Ki Subhan di hati belum mundur, minta diludahi satu-satu supaya berkah. Biar beliau pulangnya nanti jam 8 malam. Diludahi satu-satu. Ada Habib Ahmad ya, di Habib Ahmad. Mumpung masih ada Habib Ahmad, minta diludahi satu-satu. Kalau saya kan dia belum pantas meludahi orang.
pantas makono surya saudara-saudara. Lah, saya percaya kalau Yai Masruri ini Masya Allah dia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya semopi dengan putranya Kiai Sholah ini. Saya tanya banyak sambil jalan, oh bagaimana perkembangan Al-Hikmah sehingga kemudian besar maju ini. Ya ini ya memang pada zaman Yai Masruri. Kesimpulan saya, beliau memang Masya Allah diberi keberkahan Allah karena keistiqomahannya menjadi seorang murabbi pendidik. Ya sama seperti juga kiai-kiai kita ini yang murabbi seperti Kiai Subhan, Kiai Hanif ini. Al-Quran itu para rawuh Bapak Ibu katanya menyebut ahli ilmu dalam Al-Quran itu dengan 3 sebutan. Pertama, Al-Quran itu menyebut ahli ilmu sesuai dengan sifat dan amalnya dengan sebutan Rabbani. Rabbani, Ribbiyun, Rabbaniyun, satu akar kata. Nah, ahli ilmu yang Rabbaniyun atau Ribbiyun itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan sebagai orang-orang yang istiqomah mengajar dan belajar. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Allah. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Layak disebut sebagai Rabbani, ulama yang murabbi ketika kalian istiqamah bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ini kalau mulai ngawas kali Ki Subhan iki pakainya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan istimrar, terus tidak berhenti. Anda dikatakan sebagai orang yang Rabbani, murabbi kalau istiqomah ngajar ngaji, murabbi dan juga belajar. Yang mutolaah, yang ngajar. NU ini bersyukur dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala para masyayikh umumnya suriah yang memang beliau-beliau istiqomah sebagai murabbiyun, sebagai pendidik yang terus belajar dan mengajar. Memang beliau ini tidak seterkenal mungkin model-model saya yang mungkin banyak video-videonya di YouTube, atau seperti Kiai Nusron Wahid yang sering tampil di LC terkenal. Tapi Kiai Masruri Muhni ini karena seorang murabbiyun kemudian mencetak santri-santri dan ulama-ulama berikut ketika berhutang. Ya walaupun memang NU butuh semua. Ada ulama yang murabbiyun seperti Kiai Masruri Muhni, Kiai Subhan Makmun, Kiai Hanif. NU juga butuh kiai yang mulabbiyun. Murabbiyun wa mulabbiyun. Kalau Kiai Masruri murabbiyun, kalau Kiai Nusron Wahid mulabbiyun, tukang lobby. Jadi kalau sampai mau pengen punya SMK, datangnya jangan ke Kiai Masruri, ke Kiai Nusron. Nanti beliau yang akan melobi di atas bagaimana pondok jenengan dapat SMK. Ini namanya Kiai mulabbiyun. Karena datangnya ke Kiai Subhan ya aku murabbiyun nek kono sing lobi Kiai Nusron. Namanya Kiai murabbiyun yang ini murabbiyun. Nah inilah jadi keberkahan beliau itu ya karena beliau murabbi. Tapi beliau ini selain murabbi, nah tadi saya percaya diberkahi Allah karena beliau ini juga ulama yang mau berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama.
Saya ingin katakan, orang itu insya Allah kalau khidmah kepada Nahdlatul Ulama, ya insya Allah akan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya perhatikan banyak kiai-kiai, banyak habaib-habaib yang karena beliaunya masih mau khidmah sama NU, apakah di Suriah, apakah di Tanfidiyah, apakah di lembaga, maka itu dapat berkah. Maka saya percaya Nahdlatul Ulama itu berkah. Sebagaimana saya percaya bahwa Nahdlatul Ulama itu malati. Coba perhatikan, kalau ada orang tidak senang sama NU, biasanya kuat. Wes ora NU-NU-an. Ada yang begitu ya. Sing penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Awas, biasanya kuat. Tapi kalau dia masih mau khidmah sama NU, siapapun pengurusnya. Karena kita ini berkhidmah kepada NU bukan karena pengurus. Aku nek ketua nek Cihano mau aku nang NU, nek dia wis mati lagi gelem. Karena kita ini berkhidmah di NU karena melihat NU ini organisasi yang membawa berkah. Coba perhatikan, ulama yang berkhidmah di NU pondoknya berkah. Pengusaha yang berkhidmah di NU berkah. Pejabat yang berkhidmah pada NU berkah. Bahkan petani, rakyat, pedagang khidmah sama NU berkah. Idza syi'ta an tahya sa'idan mubaraka binahbatina ahdib wa rabbuka manihu famanhajuha adlun wa wastun wa rahmatun maqasiduha linnasi yusrun wa samihu fa'aymin biha tab'an wa nasran azizaha fa'aishuka mawfurun wa irbuka salihu. Ini saya baru buat dan saya baca di sini pertama. Idza syi'ta an tahya, jika Anda ingin hidup sa'idan mubarakan, beruntung dan diberkahi, binahbatina ahbib, maka cintailah Nahdlatul Ulama, wa rabbuka manihu, maka insya Allah Tuhanmu akan banyak memberikan pemberian dan peparing keberkahan padanya. Amin. Famanhajuha adlun, karena sesungguhnya manhajnya NU itu adlun. Insya Allah NU mengajarkan kita iktidal. Tadi saya sudah katakan dalam mukadimah saya, NU itu mengajari kita adil, Bapak-bapak. Kalau benar dibilang benar, kalau salah dibilang salah. Saya berkali-kali cerita, kalau ada orang NU cara berpikirnya belum pas, saya luruskan walaupun NU. Kalau ada orang bukan NU tapi benar, saya bilang benar, itulah iktidal atau insaf. Maka misalnya saya sering cerita, kelebihan ulama NU itu pada keikhlasan dan keistiqomahan. Kalau kelebihan saudara-saudara kita Muhammadiyah itu pada ketertiban, ya, terutama tertib administrasi. Kalau NU itu kadang-kadang punya kampus, itu rektornya sampai 3. Iya. Sampai kemudian jadi omongan katanya, walaupun penuh konflik tetap menarik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq itu kan. Ini karena kadang-kadang tidak tertib administrasi. Saya kalau diundang pengajian di masjid dan tempat Muhammadiyah, biasanya saya bisa membedakan. Salah satunya Muhammadiyah itu kalau undang ngaji tertib, bahkan bisyarah, ya, transport buat kiai penceramah itu jelas, jelas Gus, pakai kwitansi. Jadi saya tanda tangan. Apa ini?
Pak Kiai, ini honorar ada kwitansinya, jumlahnya jelas Pak Kiai. Jadi saya tidak perlu bertanya ini berapa isinya. Ya, kalau pengajian hall itu kadang-kadang nggak pernah pakai tanda tangan, main blesak gitu. Kadang-kadang Kiai ini penasaran ini kira-kira isinya berapa ya. Saking penasaran pura-pura tanya toilet. Padahal bukan ingin pipis, pengen tahu isi amplop itu berapa. Nah itu tidak. Tidak ini gitu. Kalau memang ini bab administrasi dirapikan, maka sudah cocok kita punya wakil ketua umum bidang OKK organisasi yang ini di Nusron Wahid. Beliau ini insya Allah orang yang tertib dalam administrasi. Allahumma kita dukung ini. Nah, Wawastul NU ini manhajnya tawassul moderat. Kenapa moderat? Itu karena ulama NU itu menurut saya punya khaswahis kelebihan. Ngomong-ngomong ini sampai jam itu guys. Hah? Sampai jam itu. Sampai jam itu lagi. Maghrib. Loh aku tak jamak sholat puasa. NU itu punya manhaj itu tawassul moderat. Tawassul itu yang tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak kaku, tidak liberal. Kalau yang kaku itu kan ada kalanya kaku karena harfiah tekstualis, seperti orang-orang dohiri, itu kaku nih. Kalau melihat teks itu seringkali meninggalkan daurul akli fi fahmin nusus wal maqasid. Ini bahasanya Kiai Sofi Ubah yang ahli maqasid. Nggak dipakai itu. Pokoknya hadis ini mas. Kalau nggak ada hadisnya bid'ah kan gitu kan. Berarti maqasid itu ditinggal. Ada hadis misalnya, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Jangan sekali-kali Anda kencing di air yang tidak mengalir. Hadisnya adalah menunjukkan larangan kencing. Ini kalau orang yang kaku, yang harfian memahami nas, biasanya dia nggak mau kencing di situ, tapi ngising. Berak. Waktu ditanya kenapa Anda buang air besar ngising di situ, yang dilarang kencing. Opera kemeng sampai ketemu sama itu. Mumet lah kayak mumet ketemu itu. Nah ini namanya ekstrim kanan. Apalagi yang ekstrim kanan sampai pada level mengkafirkan. Nah, padahal kalau kita NU itu karena ngajinya kitabnya Syekh Nawawi